Tanggal 15 tahun rembulan, wajah molek bersolek di angkasa. Kemarau dingin, jalan berdebu, ular yang lewat di pagut naga. Burung tekukur terpisah dari sarangnya. Kepada rekannya berkatalah suami itu, "Semuanya akan beres, pasti beres. Mengeluhkan keadaan tak ada gunanya. Kesukaran akan selalu ada. Itulah namanya kehidupan. Apa yang kita punya sudah lumayan. Asal keluarga sudah terjaga. Rumah dan mobil juga ada. Apalagi yang diriwetkan? Anak-anak dengan tertib aku sekolahkan. Yang putri di SLA, yang putra mahasiswa. Di rumah ada TV, anggrek, air conditioning, dan juga agama. Inilah kesejahteraan yang harus dibina. Kita mesti santai. Hanya orang edan sengaja mencari kesukaran. Memprotes keadaan tidak membawa perubahan. Salah-salah malah hilang jabatan. Tanggal 15 tahun rembulan, angin kemarau tergantung di belimbing berkembang. Malam disambut suara halus dalam rumputan. Anjing menjenguk keranjang sampah. Kucing berjalan di bubungan atap. Dan ketonggeng menunggu di bawah batu. Istri itu duduk di muka kaca dan berkata, "Hari-hari mengalir seperti sungai Arab. Udara penuh asap candu. Tak ada yang jelas di dalam kehidupan. Peristiwa melayang-layang bagaikan bayangan. Tak ada yang bisa diambil pegangan. Suamiku asyik dengan mobilnya, padahal hidupnya penuh utang. Semakin kaya, semakin banyak pula utangnya. Uang sekolah anak-anak selalu lambat dibayar. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada anak-anakku? Apakah jaminan pendidikannya?" Suamiku dahulu ketika remaja hidupnya sederhana, pikirannya jelas pula. Tetapi kini serba tidak kebenaran. Setiap barang membuatnya brengsek, padahal harganya mahal semua. TV selalu dibongkar, gambar yang sudah jelas juga masih dibenar-benarkan. Akhirnya tertidur. Sementara TV-nya membuat kegaduhan, tak ada lagi yang bisa menghiburnya. Gampang marah soal mobil, gampang pula kambuh bludreknya. Makanan dengan cermat dijaga, malahan kena sakit gula. Akulah yang selalu kena luapan, yang marah karena tak berdaya. Ia menyembunyikan kegagalan, ia hanyut di dalam kemajuan zaman, tidak gagah, tidak berdaya melawannya. Tanggal 15 tahun rembulan, 7 unggas tidur di pohon nangka. Sedang di tanah, ular mencari mangsa. Berdesir-desir bunyi kali di kejauhan. Di tebing yang landai, tidurlah buaya. Di antara batu-batu, 2 ketam bersenggama. Sang putri yang di SMA berkata, "Kau inilah aku. Buat aku mengandung, bawa aku pergi, jadikanlah aku babu. Aku membenci duniaku ini. Semuanya serba salah. Setiap orang gampang marah. Ayah gampang marah lantaran mobil dan TV. Ibu gampang marah lantaran tak berani marah kepada ayah. Suasana tegang di dalam rumah meskipun rapi perabotannya. Aku yakin
keluargaku mencintaiku. Tetapi semuanya ini untuk apa? Untuk apa hidup keluargaku ini? Apakah ayah hidup untuk mobil dan TV? Apakah ibu hidup karena tak punya pilihan? Dan aku, apa jadinya aku nanti? 13 tahun aku belajar di sekolah, tetapi belum juga mampu berdiri sendiri. Untuk apakah kehidupan kami ini? Untuk makan? Untuk baca komik? Untuk apa? Akhirnya mendorong untuk tidak berbuat apa-apa. Kemacetan mencengkram hidup kami. Kekasihku, temanilah aku merampok bank. Pujaanku, suntikan morfin ini ke urat darah di teteku. Tanggal 15 tahun rembulan, atap-atap rumah nampak jelas bentuknya di bawah cahaya bulan. Sumur yang sunyi menonjol di bawah dahan. Akar bambu bercahaya fosfor. Kelelawar terbang menyambar-nyambar. Seekor kadal menangkap belalang. Sang putra yang mahasiswa menulis surat di mejanya. Ayah dan ibu yang terhormat, aku pergi meninggalkan rumah ini. Cinta kasih cukup aku dapatkan, tetapi aku menolak cara hidup ayah dan ibu. Iya, aku menolak untuk mendapatkan harta. Aku menolak untuk mengejar kemewahan, tetapi kehilangan kesejahteraan. Bahkan kemewahan yang ayah punya tidak juga berarti kemakmuran. Ayah berkata, santai, santai. Tetapi sebenarnya ayah hanyut di bawah arus cor keadaan. Ayah hanya punya kelas, tetapi tidak punya kehormatan. Kenapa ayah berhak mendapat kemewahan yang sekarang ayah miliki ini? Hasil dari bekerja. Bekerja apa? Apakah produksi dan jasa seorang birokrat yang korupsi? Seorang petani lebih produktif daripada ayah. Seorang buruh lebih punya jasa yang nyata. Ayah hanya bisa membuat peraturan. Ayah hanya bisa tunduk pada atasan. Ayah hanya bisa mendukung peraturan yang memisahkan rakyat dari penguasa. Ayah tidak produktif, melainkan destruktif. Namun toh ayah mendapatkan gaji besar. Apakah ayah pernah memprotes ketidakadilan? Tidak pernah, bukan? Terlalu berisiko, kan? Apakah aku harus mencontoh ayah? Sikap hidup ayah adalah pendidikan buruk bagi jiwaku. Ayah dan ibu, selamat tinggal. Daya hidupku menolak